أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada dua hal besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad SAW pada hari kiamat. Yang pertama, mereka jadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Sebagaimana nanti disebutkan atau salah satunya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nuh alaihissalam akan didatangkan pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman kepada Nuh atau berkata kepada Nuh, begitu juga dengan kaumnya. Hai Nuh, apakah kau sudah menyampaikan risalah yang sudah aku bebankan kepadamu? Nuh mengatakan iya. Lalu Allah SWT tanya kaumnya yang kafir yang Allah tenggelamkan, apakah Nuh sudah sampai kepada kalian dan menyampaikan risalah dariku? Mereka mengatakan tidak. Gitu kan? Lalu Allah SWT bertanya kepada Nuh, siapa yang akan jadi saksimu? Maka berkatalah Nuh alaihissalam, Muhammad dan kaumnya atau Muhammad dan umatnya. Maka kita pun didatangkan bersama Nabi SAW, lalu kita semua memberikan kesaksian bahwasanya memang Allah telah menurunkan surah dalam Al-Quran namanya surah Nuh. Ada juga surah Al-Anbiya yang menceritakan tentang Nabi Nuh pernah menyampaikan risalah 950 tahun, kaumnya menolak, lalu terjadilah banjir besar, bagaimana anaknya Nabi Nuh Kan'an juga tenggelam dan seterusnya, gitu kan. Maka kita akan jadi saksi hari kiamat, dan hampir semua umat-umat yang memungkiri tentang risalah nabinya, kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan ini khusus untuk orang yang lisannya suka mendoakan keburukan, tidak ikutan di sini, dipisahkan dari umat Muhammad SAW. Ya, dan ini tentu kebanggaan sendiri pada hari kiamat. Kita bergabung bersama Nabi SAW, kita memberikan kesaksian umat sebelum kita. Ini sebuah kebanggaan tersendiri. Tapi mereka akan disendirikan karena lisannya suka mendoakan keburukan. Ya. Yang kedua diberikan kepada umat Muhammad SAW adalah memberikan syafaat, pertolongan. Ya, kalau seandainya seseorang di antara kita, dan insya Allah kita termasuk itu, memiliki amal yang besar, misalnya amal solehnya banyak, Allah kabulkan, Allah terima semua amalnya. Misal dia punya 1 juta amal, gitu kan. Dosa dia mungkin cuma 1, 2, 100, 1000, maka dia masuk surga, gitu kan. Nah, selisih antara dosa dia dengan pahalanya, misal pahala dia 1 juta, dosanya cuma 1000, masih banyak ya kelebihan pahala dia. Dia boleh memberikan syafaat keluarganya sejumlah kelebihan pahala dia, tapi bukan diberikan kepada kerabatnya, nilainya saja. Berarti kalau ada ibunya butuh 1000 pahala, bisa dibantu sama dia, tapi bukan dikasih pahala ke ibunya. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesempatan memberikan syafaat sesuai dengan kelebihan pahalanya dia, gitu kan. Kalau ada ayahnya butuh 3000, dibantu sama dia 3000 dan seterusnya sampai nilai pahala itu selesai, maka dia tidak bisa bantu lagi, gitu kan. Itu namanya syafaat. Ada orang bisa memberikan syafaat 1 orang, ada yang bisa memberikan syafaat 2 orang, ada bahkan dari umat Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat sampai 100.000 orang. Kata Nabi SAW sesungguhnya dalam hadis sahih, akan ada dari umatku yang memberikan syafaat pada hari kiamat seperti suku Mudar. Suku Mudar ini suku yang jumlahnya di atas 100.000 orang, karena banyaknya amal solehnya sampai banyak orang yang dia bisa selamatkan. Dengan dia membantu akhirnya orang-orang pada selamat masuk ke dalam surga, ya. Itu namanya syafaat.